guys. Pandian di Nora. Tak boleh dulu. Kita lihat. Mini chip. Orang ada lihat-lihat. Kamar mandinya masih sama. Sekarang kita jalan. Memorable. Di sini banyak kenangan, mulai dari sedih, senang, terharu. Dulu pernah jadi bagian teater dan juga nyiapin semuanya di ruangan sana. Banyak banget memorinya di sini. Ya, even though ada badness-nya sih, tapi itu bukan berarti semuanya jadi badness kan. Pojok sana adalah kelas bahasa dulu, kelasku. Ini perpus. Oh, sekarang udah beda banget. Beda banget. Lihat sini. Pak, monggo. Oke. Di situ ada koperasi. Dan sekarang tinggal. Banyak banget perbedaannya. Mantap. Juga ada tempat duduknya. Di sana, di sini. Wow. Udah hidroponik. Di sini juga banyak kenangannya. Sorry, aku sambil ngunyah permen. Di sini banyak banget kenangannya. Wow. Hello guys, welcome, and I'm very happy because that's been a long time. Yeah, you know, udah lama banget. Kalau nggak salah aku masuk univ itu 2020, terus ini 2024 awal, dan alhamdulillah aku bisa kesini lagi, main kesini lagi. Meskipun aku nggak bisa bertemu dengan banyak guru ya, karena beliau juga sibuk-sibuk. Dan ya, ini tempat dulu favorit buat foto ya. Banyak banget kenangannya di sini, baik good, baik bad, oke. But namanya kenangan ya, tetap akan menjadi kenangan. Entah itu bad atau good, tapi kan apapun itu, sama halnya kayak waktu awal atau kayak pohon gitu, daunnya apa ya, kering atau gimana gitu kan, dia runtuh ya, tapi nggak merugikan sampai akar-akarnya, sampai
Pasuruan. Jadi seperti itulah. Hooray, akhirnya kita bisa kesini. Oke, udah dulu ya, mau cabut pulang ke rumah. Bye bye. Hello guys, you know where am I? Where are we? Where am I? Yaps, nostalgia again. Ini tuh tempat dulu aku sering olahraga waktu SD. Olahraga waktu SD itu di lapangan ini. Sekarang udah kayak ada tamannya gitu ya. Meskipun kondisinya tidak begitu. Karena ada sampah-sampah yang masih berserakan, tapi bagus. Aku bisa nostalgia di sini. Oh. Wah. Jadi ini dulu pernah kalau nggak salah itu main apa ya, kasti atau apa gitu loh di sini. Terus main bola apa aja gitu aku lupa. Tapi waktu dulu tuh di sinilah aku main waktu SD. SD-nya itu kan di SD Negeri 1 Krasak. Dulu waktu aku ke SD tuh naik bis. Aku masih inget banget. Awal-awal naik bis. Masih kecil, kelas 4. Tapi udah naik bis. Dan terus abis itu kalau nggak salah tuh harganya itu berapa ya? 1.000 kah? Harganya tuh kalau nggak salah 1.000 atau 1.500 gitu loh. Itu harga waktu umbel. You know umbel? Umbel means naik bis. Dan sekarang aku lagi pengen nostalgia di sini. Hijau-hijau. I love hijau-hijau. Yaps. Jadi dulu dari SD ke sini tuh lumayan jauh ya, tapi kita jalan bareng-bareng sama teman-teman, terus kita main di sini gitu. Ada main bola, kalau nggak salah emang main kasti deh dulu. Terus main apa ya? Lupa. Ya. Oke. Confused. I mean, I have a headache. Okay, let's go see. Wow. Yeps, this. Okay, good. Nostalgia. Jadi banyak. Tadi kan waktu SMA, sekarang ini waktu SD. Kalau SMP, aku SMP-nya di SMP Negeri 1 Melongo. Jadi ya sama aja sih, naik bis dari tempatku ke SMP. Sama kayak SD. Cuma harganya lebih naik sih. Dan dulu, kau tahu, dulu itu aku kadang suka naik bis double kan. Bis double sama teman-teman, terutama sama temanku Akhla. Iya, itu kadang itu gandol apa ya, kayak di pinggir pintu gitu. Tapi seru. Hey, ada batu emas. Kita bisa duduk nih di sini. Ya, wow, udah geluduk ya. Nanti sebentar lagi kita mau balik. Kita nostalgia di sini dulu. Banyak banget kenangan juga di sini. Love it so much. Yeah. Good. Aku naiknya itu naik bis umbal gitu kan. Kalau nggak salah tuh harganya 1.000 apa berapa gitu waktu SD. Terus waktu SMP tuh naik 1.500 atau 2.000 itu tergantung bisnya, ding. Dan tergantung keneknya, of course. Kadang tuh dapet kenek yang baik, kadang yang enggak juga gitu. Jadi kadang dimintain tambah juga uangnya. Kalau waktu SD itu SD kecil kelas 1 gitu, aku di Bantengan. Itu naik sepeda. Karena aku punya sepeda sendiri ya, dibeliin gitu. Terus
awal naik sepeda ya emang jatuh sih. Namanya awal-awal kan ya, pasti ada something wrong. Jadi ada sesuatu yang terjadi, aku jatuh, tapi itu nggak membuatku trauma buat naik sepeda gitu. Jadi ya alhamdulillah. Terus sampai akhirnya pindah ke sini kelas 4, terus naik bis umbel pakai bis mini gitu. Kalau waktu pas SMP itu naik bis mini waktu berangkat, tapi kadang waktu double juga deh, waktu berangkat juga kadang mepet-mepet. Dan apa namanya itu, kadang kan pagi-pagi ya, maksudnya barengan sama anak-anak yang lain itu full bisnya, sampai ya ada istilah gandul gitulah ya, mesti kayak berdiri di samping pintu gitu. Tapi anginnya sejuk banget karena bener-bener yang silir-silir gitu. And then kalau waktu pulang itu aku biasanya naiknya bis double kelas 9 kalau nggak salah, tapi kelas 7, 8 kayaknya aku lebih ke bis mini deh. Jadi ya seharga 1.500 atau 2.000 gitu loh kalau nggak salah. Terus waktu SMA itu ya karena menjorok ya otomatis nggak bisa naik bis. Maksudnya menjorok itu SMA-nya kan di dalam ya, jadi nggak bisa naik bis. Dan aku berterima kasih pada temanku yang waktu itu udah udah ngeboncengin aku juga. Terus aku juga pernah dibonceng sama ibu guru SMA aku, baik banget. Jadi nostalgia dan terharu. Terus dulu tuh aku awalnya belum bisa naik motor kan, terus lambat laun aku bisa naik motor atas bantuan dari mbah. Dulu waktu mbah masih ada, aku diajak sama mbah, diajarin sama beliau baik banget. Sampai pernah ada hampir kecelakaan gitu kan, karena akunya cerobos sih. Aku kan naik motornya itu motor bukan matic ya, otomatis kalau angka 1 maksudnya udah dimasukin 1 gitu kan, motornya lari. Dan itu waktu mau diongleng gitu, di starter gitu kan ya, waktu diongleng motornya kabur. Alhamdulillah itu motornya nabrak pohon, saat itu masih ada pohon mangga, jadi motornya nabrak pohon dan aku jatuh sih. Tapi alhamdulillah nggak sampai kenapa-napa yang parah banget, karena ya natap pohon itu jadi motornya diem kan. Kalau semisal nggak ada pohon mungkin bakal nggak tahu gimana, soalnya rumahku tuh deket sama jalan raya kan, otomatis lebih riskan, lebih berbahaya gitu lah ya. Tapi semuanya ya alhamdulillah. Kalau dibilang trauma ya mungkin awal-awal sih, tapi alhasil dilawan lagi, terus alhamdulillah nggak kenapa-napa dan sampai sekarang. Dan pernah waktu itu ada kejadian waktu KM itu juga kecelakaan, lumayan ya. lumayan menyakitkan. Tapi alhamdulillah ya Allah, atas bantuan Allah aku nggak bikin itu sebuah trauma gitu. Kan ada ya yang bikin trauma juga gitu. Jadi aku bersyukur banget karena aku nggak yang trauma banget. Mungkin traumanya waktu ngelihat kondisi yang sama, kayak jalanan yang sama waktu aku jatuh atau gimana gitu. Tapi untuk keseluruhan alhamdulillah enggak. Ini jadi ceritanya kemana-mana ya, ya udahlah ya. Jadi SD, SMP, terus tadi kita ke SMA ya. Tadi ke SMA, terus abis itu ini kita ke lapangan di sini. Dulu kalau nggak salah nyanyi juga ke sini. Terus kalau jalan itu bisa jalan ke sana, lurus ke sana gitu kan. Terus nanti bisa balik ke SD gitu. Ya banyak banget kenangan. Namanya juga kenangan ya, tetap banyak. Tetap banyak kenangannya.
dan aku suka banget sih, apalagi udara-udara kayak gini tuh, sepi, bukan kesepian ya. sepi sunyi gini tuh lah, sungguh sangat menyenangkan hati, benar-benar. Kalau aku ke pantai juga aku bisa cari tempat yang minim orang, tapi tergantung sih, kadang kalau lagi pengen yang banyak orang juga bisa gitu. Ya depends lah on my mood. Yups, and apa namanya itu dan sekarang aku alhamdulillah udah kuliah semester 7. Ini masih semester 7 ya, karena nilainya belum keluar semua. Jadi masih semester 7, Februari tanggal 5 itu udah semester 8. Doain ya aku agar bisa cepat lulus tepat waktu, semoga semuanya dimudahkan dan dilancarkan oleh Allah, amin amin ya Allah. Aku udah mau semester 8 dan aku bisa main ke SMA, aku bisa main ke sini. Aku seneng banget sih, of course. Karena banyak banget kenangan. Oh ya, aku pengen nyampein sesuatu nih. Tadi kan agak ada gangguan ya. Jadi menurutku tuh kayak pohon gitu kan. Pohon itu kan kadang ada yang batangnya rusak atau mungkin daunnya kurang bagus apa gimana, itu kan dahannya yang dipotong sama daunnya gitu kan, supaya tidak mempengaruhi yang lain. Nah sama juga menurutku sama hal yang buruk atau bad thing gitu ya, apa namanya, meskipun even though there are one bad thing in your life, right, it doesn't mean the rest of those aspect, the rest of your life, the rest of those memories or something like that itu juga buruk gitu. Jadi intinya karena satu buruk belum tentu semuanya buruk gitu. Dan aku juga bikinnya kayak gitu sih, mikirnya segala sesuatunya yang terjadi pada hidup kita pasti yang terbaik untuk kita, meskipun kadang kita itu ya menyangkanya itu saat sudah terjadi gitu, saat semuanya sudah terjadi baru oh iya ternyata ini yang terbaik gitu, ini yang baik. Allah itu maha baik dan Allah tahu yang terbaik untuk kita, jadi berprasangka baiklah kepada Allah, karena ada yang mengatakan kan ya Allah itu tergantung dengan prasangka hambanya, jadi jangan pernah berburuk sangka pada yang di atas dan tetap berprasangka baik pada Allah apapun yang terjadi. Nih aku kasih contoh, waktu itu aku ke Semarang, bukan Semarang, aku ke Rembang 3 hari, terus ternyata di luar rencana aku sakit, jadinya 4 malam lah ya, jadinya nginap 1 malam lagi di situ. Itu aku udah berusaha sedemikian rupa buat berpura-pura kuat supaya bisa balik, supaya nggak ngerepotin orang lain, tapi Allah berkehendak lain. Aku di situ mual dan juga ya itu sangat sangat membuh ya. Tapi aku berterima kasih sama Wiwit karena udah menemaniku. Wit, thank you. Thank you udah support, thank you udah menemani, and apa ya pokoknya thank you for everything lah ya. And then apa namanya, jadi orang yang di situ tuh tahu, terus akhirnya aku nggak dibolehin buat pulang kan. Terus karena aku nggak dibolehin pulang, ya udah akhirnya aku di situ 1 malam. Dan you know the good thing, aku waktu itu agak mikir, ya Allah kenapa nggak sesuai sama yang aku rencanakan gitu kan. Aku jadinya kadang dapetin banyak orang, aku nggak mau, tapi ya mau gimana lagi, semua itu udah terjadi. Terus hasil paginya aku telepon bapakku minta buat jemput gitu di pertigaan arah Welahan itu, yang pertigaan apa ya, yang itu loh, jalan Pantura Semarang Kudus itu kan tengahnya kan ada Welahan. Nah,
bapakku minta jemput di situ. Bapak mau dan udah. Terus aku bingung, aku pulangnya gimana ya, motorku kan di Semarang nih, masa iya aku harus naik travel, sedangkan travel itu ya menurutku lumayan pricey lah ya. Jadi aku harus apa ya, ternyata Mas menawarkan diri kakak aku menawarkan diri untuk nganterin. Terus itu salah satu yang wow jadi ini rencana Allah gitu, karena Allah tahu itu yang terbaik untukku. Dan aku dianterin sama masku naik motor itu kayak menurutku expert banget gitu loh, kayak udah ahlinya lah aku nggak bisa berkata-kata lagi, kayak udah ahlinya gitu. Jadi aku tuh kayak nyaman waktu dibonceng sama beliau. Nah waktu itu kan emang motornya beliau itu bukan motor yang matic, bukan motor yang apa namanya kayak punyaku gitu, bukan ya. Jadi motornya itu kayak motor cowok gitu loh, apa sih, Honda atau apa ya, aku lupa, tapi ada tangkinya di depan gitu. Dan aku dulu pernah diajarin Mas naik motor itu, tapi cuma sekali apa 2 kali gitu di lapangan. Terus habis itu udah nggak pernah, kan itu ada koplingnya ya, jadi agak susah kalau nggak latihan ya, otomatis nggak tahu. Dan aku baru latihan cuma sebentar tak. Terus abis itu nggak latihan lagi. Dan setelah nggak latihan lagi aku otomatis lupa lah ya cara naik motornya gimana gitu ya, gitu deh. Tapi aku seneng banget bisa dibonceng Mas ke Semarang naik motor itu. Gemes, kayak apa ya, seneng aja gitu. Dan ya aku bersyukur banget karena Mas mau nganterin aku malam-malam ya kan, malam-malam ke sana. Jadi aku bisa tahu juga arah atau suasana Pantura pada malam hari gitu. Jadi aku bisa tahu suasana Pantura pada malam hari. Jadi bagus banget, kayak kelap-kelip lampu di kota. Jadi ada banyak banget lampu-lampunya, karena emang malam kan ya, otomatis lebih gemerlap-gemerlip gitulah ya. So I'm so happy because of that. Thank you for my brother. Thank you for accompanying me and inviting me to ride your motorbike. And yeah, I'm so happy. Really, I'm so happy. Yang aku pikir, aduh kok gini, ternyata pada saat abis itu jadi ini gitu. Jadi aku ya Allah mah baik banget, karena aku udah lama ya nggak dibonceng Mas pakai motor itu dengan cara seperti itu ya. Cara seperti itu tuh kayak gimana sih, Rai? Caranya itu pokoknya expert banget. Dan emang naik motornya tuh nggak yang pelan gitu kan ya, you know lah. Nggak usah dijelasin ya. Jadi aku seneng banget sih bisa suara siapa dari suara motor. Dan pokoknya itu aku seneng banget bisa bareng sama Mas naik motor malam-malam, lihat gemerlip kota Semarang. Karena aku biasanya kan kalau ke Semarang itu ya paling cuma paling kalau nggak siang ya sore atau kadang pagi gitu. Jadi bukan malam hari. Tapi pada saat ini aku pada saat itu aku perginya pada malam hari sama Mas. Jadi so happy you know. Oke, ternyata aku udah ngomong panjang lebar kali tinggi, dan ini juga waktunya udah menunjukkan mau zuhur. Jadi lebih baik aku pulang dulu, dan mungkin kita akan sambung next time. Next time tuh kapan ya, nggak tahu kapan. Bye bye, see you next time. Kabi alfida nakehna, artinya
jangan ucapkan selamat tinggal. Mungkin kita akan bertemu lagi. Bye. Bye. Let's get home.